Kita keluar dari barak, orang iya. tua memiliki pengetahuan baru sehingga ketika bertemu mereka memiliki keluarga yang berkarakter. Kalau menurut saya nanti akan muncul jadi Siliwangi karakter gitu lah. Jawa Barat yang berkarakter. Mungkin seperti itu. Betul, betul, betul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua. Siapa tuh? Pemuda Resah. Dua orang pemuda resah. Oke, Tum, hari ini nih Siap. lagi viral-viralnya nih Apa nih? Bapak Gubernur kita nih, Bapak KDM. Wah, siap. Tentang yang namanya bimbingan karakter melalui barak militer, mungkin seperti itu. Wah, itu seru dong. Ini lagi seru-serunya ya, lagi seru-serunya. Mungkin hari ini kita akan membahas itu aja, gimana tuh? Betul. Oke ya? Ayo gaskan. Barak militer mungkin nggak seperti barak militer pada umumnya mungkin ya. Jadi anak-anak katanya di sana itu mereka dididik untuk membentuk karakter baru, yang mana karakter baru itu lebih produktif, karakter baru itu lebih mana membuat ada perubahan perilaku terhadap para anak tersebut. Siap. Bangun pagi, sholat subuh, seperti pesantren aja lah kayak gitu. Tapi pendidikan masih tetap. Ada guru yang datang ke sana, ada guru BK-nya, ada psikolognya dan sebagainya. Secara general samalah dengan sekolah, cuma di sana nginep tanpa ada handphone dan hal-hal yang berhubungan tentang dunia pendidikan masih tetap ada di sana. Mungkin seperti itu, cuman dikelolanya sama TNI mungkin seperti itu. Nah, menurut pandangan Antum tuh gimana tuh dengan fenomena seperti ini yang dilakukan oleh Bapak Aing, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat tersebut? Gimana tuh? Oke, menurut pandangan saya ya, jadi memang di sini kan banyak sekali pro dan kontra. Pastinya. Kemarin di salah satu TV yang menjelaskan banyak sekali pandangan. Ada yang pro, mendukung, bahkan orang tuanya pun mendukung. Pada setuju sih pada nanya. Nah, pada setuju. Tapi nanti dibalikin tuh sama hostnya tuh mengatakan bahwasanya berarti si ibunya itu tidak bisa mendidik. Tapi kan kata si ibunya, ini seru ya. Kata si ibunya itu adalah fasilitas dari pemerintah yang harus dimanfaatkan. Begitu. Karena memang kan harus ada pendidikan parenting tuh. Bagaimana caranya kita mendidik anak. Jadi kan kalau kata psikologi gitu ya, nanti Antum bisa menjelaskan dan menambahkan juga, menyempurnakan begitu. Jadi di setiap rentang usia itu kan beda-beda tuh. Iya, betul. Cara asesmennya, cara mendidiknya begitu kan, bukan hanya mentransferkan pengetahuan dan jadi paham, tapi kita sebagai manusia memiliki akhlak gitu. Sampai kan di dalam Al-Qur'an begitu seorang profesor yang mu'alaf di luar negeri, bisa dicek ya teman-teman, bahwasanya 90% gitu ya, lebih itu Al-Qur'an isinya adalah akhlak tuh. Akhlak semuanya ya. Akhlak semua. Jadi cuman hanya 5% atau sampai 2% itu aturan, kemudian juga larangan, perintah, itu cuma 5%-an. Jadi 90%-nya itu adalah membentuk karakter manusia berupa akhlak yang mulia itu yang lah ya. pro-nya. Kemudian yang kontranya kan ada juga salah satu dewan gitu ya, yang mengatakan bahwasanya tidak ada satupun kajian ilmiah yang mengatakan ada dampak yang positif bagi barak ini. Jadi kita harus sebenarnya memposisikan diri apakah benar ya kajian ilmiah dan juga nanti bagaimana outputnya dari anak tersebut tuh nanti kayak gimana lah ya. Karena kan ini masih istilahnya uji coba lah ya, beberapa orang saja gitu di salah satu kota begitu ya yang menerapkan barak ini gitu ya, ketika ada seseorang yang harus diarahkan. Gitu. Tapi secara umum Antum sepakat nggak dengan program yang dilakukan oleh Bapak Kadek tersebut? Nah, itu memang jadi polemik juga ya bagi saya. Oke, gimana tuh? Jadi kan seperti ini teman-teman ya, dan Antum juga. Jadi memposisikan diri untuk menilai sesuatu program itu kan biasanya pertama adalah dari konsepnya dulu tuh. Bagaimana sih konsepnya di dalamnya? Apakah ini mendiskriminatifkankah dari seorang tersebut? Yang kedua adalah nanti si anak tersebut tuh bagaimana cara dididiknya di sana begitu, apakah full militer atau bagaimana, dan yang ketiga tentunya adalah dari hasilnya tuh manusianya bagaimana gitu. Kalau baik bagaimana pasti kan memiliki testimoni dari yang lain atau enggak dari orang tua siswa. Ternyata seru juga positif ya hasilnya ya, bisa jadi positif, bisa jadi ya kurang begitu. Dalam artian
ketika dimasukkan dan dikeluarkan itu si karakternya sama. Kan Tapi ini kemarin telah dikunjungi tuh kemarin itu sama Kak Seto. Oke. Orang Iya, tua iya. yang masih dipanggil tetap dipanggil kakak ya, Kak Ya. Seto. Kak Seto kemarin mengunjungi tuh barak militer yang ada di Lembang itu dan ternyata Oke. hasilnya pandangan beliau itu positif tuh karena di sana Oh. dibangun pagi, membentuk karakter-karakter yang mana menjadikan habit baru mungkin terhadap siswa mungkin seperti itu yang tadinya keluar malam jam 9 harus jam 10 harus tidur, tadinya bangun tuh siang sekarang dibangunin untuk sholat subuh gara-gara malamnya main ML main Mobile Legends dan sebagainya Iya, mungkin iya. seperti itu. Nah menurut Kak Seto itu bagus katanya kayak gitu gimana tuh? Oh iya ya. Ya, Ya bisa jadi bagus ketika kan kalau dibandingkan antara nanti sekolah apa namanya pesantren dan juga sekolah umum. Kan kalau di pesantren udah biasa itu mah. udah biasa Gitu, ya. udah biasa dari jam bangun pagi kemudian dan lain sebagainya. Ketika konsepnya asrama, kalau ketika konsepnya ngalong itu bolak-balik pulang pergi gitu dari pesantren ke rumahnya begitu ya. Itu juga nanti kan ada daily-nya di pesantren tersebut begitu. Nah, apakah nanti si barak ini kalau bagus itu ya udah disemaratakan semuanya begitu seperti itu atau gimana gitu. Oke, Tapi berarti pemahaman Angtumal lebih ke lihat nanti hasilnya seperti apa mungkin ya gitu ya. ya salah satunya itu dan juga kita harus ngodok juga kan isinya bagaimana. Nah, Gitu belum tahu kan. isinya tuh kayak gimana ya, udah belum ada rundown acara yang di-share mungkin ya seperti itu ya. Nah itu, jadi kan ini langsung saja apakah lewat dewan dulu atau langsung Pak Gubernur mengaplikasikannya itu tanpa ada godogan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dari Dewan Pembina dari sekolahnya begitu ya. Karena kan ini berdampak juga ketika takut-takutnya di dalam ini malah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu tuh. Oh, itu kekhawatiran aja lah ya. Kekhawatiran, tapi benar ya. Apa namanya mentalitas itu kan sebenarnya harus dididik juga gitu ya teman-teman. Kita lihat ketika negara-negara yang diwajibkan wajib militer gitu ya, bagaimana nanti mereka itu keluar jadi bisa segalanya bukan hanya mentalitas saja, tapi ketika ada bencana dia sudah siap menanganinya. Ketika ada perang gitu ya, suatu waktu dia bisa menjaga diri dan keluarganya begitu kan itu manfaatnya lebih bagus. Nah saya mah lebih ingin adanya wajib militer tapi diwajibkan untuk orang yang apa namanya istilahnya yang harus memiliki kekuatan juga. Tapi berarti bukan wajib militer, sunnah militer. Sunnah militer. Oke. Nah, ya mungkin kalau menurut pandangan saya Gimana untuk tuh? Bapak Deddy Mulyadi saya sepakat. Oke, Saya sepakat. seru nih. Gimana Saya nih? sepakat. Kenapa sepakat? Secara generalnya, secara umumnya nih ya, Tum ya. Manusia itu diperlukan kita harus membedakan mana yang publik, mana yang personal, gitu ya. Dan harusnya pembentukan karakter itu bukan dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Oh, bukan. Harusnya? Harusnya sama kita semua. Kayak gitu karena pembentukan karakter itu adalah ranah publik. Ranah publik yang mana kita sebagai warga Indonesia harus ikut serta, ikut andil terhadap kemajuan masyarakat yang ada di negara kita tentunya. Mungkin seperti itu tuh. Nah, contohnya anak nakal, misalkan kita panggil bukan anak nakal ya, anak yang jarang sekolah. Kan itu ranah publik tuh. Yang mana kalau anak tidak sekolah, dia tidak memiliki ijazah, dia nantinya kalau misalkan tidak memiliki ijazah, dia tidak susah untuk mencari pekerjaan. Ketika dia susah mencari pekerjaan, berpotensi tingkat kemiskinan pasti ada. Ketika tingkat kemiskinan ada, negara akan rugi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan anak tidak sekolah dan nanti dia tidak bekerja dan sebagainya, tindakan atau tingkat kriminalitas nanti akan muncul tuh. Nanti yang dirugikan negara juga dan lingkungan yang di sekitarnya, masyarakatnya. Maka dari itu, pembentukan karakter itu bukan semata-mata untuk instansi tersebut saja, tidak. Kita semua harus ikut serta menjalin itu semua. Makanya nanti kalau misalkan ada anak yang mabal, jangan dibiarin. Tegur oleh semua masyarakat dan sebagainya. Jangan, ayo sekolah. Ketika ada anak kan kita mas sekarang ya, ada anak lagi gitar-gitaran, kita nggak tahu dia lagi minum-minuman atau gimana dan sebagainya. Kita pura-pura cuek dan pura-pura tidak melihat kan ya gitu. Seharusnya
itu ranah publik yang mana kita harus serius menanganinya kan kayak gitu. Oke. Nah, dengan cara seperti apa? Kalau kita takut, kita laporkan dengan pihak berwajib ke RT dan RW dan sebagainya, kita laporkan karena itu tugas kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia khususnya kan kayak gitu. Nah, program yang Siap. dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan pola dan caranya membentuk karakter itu dengan cara seperti itu saya sepakat. Karena itu salah satu tugas mereka juga kan kayak gitu untuk membentuk masyarakat kita berkarakter kayak gitu loh ya. Mungkin seperti itu. Dan pada dasarnya karakter itu dibentuk sejak dini di rumah gitu, bukan di mana-mana. Dan memang benar karakter yang baik itu, bimbingan karakter itu seharusnya dilakukan di rumah. Mungkin seperti itu. Nah, namun dengan realitanya hari ini, dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Bapak KDM terhadap bimbingan karakter ini melalui pola di barak militer seperti itu, mungkin ada sarannya Pak Dedi ya. Nanti kayak gini sarannya, anak dididik karakter di barak militer mungkin seperti itu. Selama 6 bulan dikasih pemberian karakter, dikasih habit baru dan sebagainya, sehingga ketika keluar dari barak tersebut, kalau kita ambil simpelnya, dia memiliki karakter baru lah mungkin seperti itu. Tapi yang namanya karakter itu kan dibimbing oleh orang tua. Nah, sedangkan karakter masih menggunakan orang tua masih menggunakan pola pendidikan lama. Nah, maka dari itu anak diberikan bimbingan karakter, sedangkan orang tua harus diberikan layanan-layanan untuk diberikan edukasi-edukasi tentang bagaimana cara mendidik anak. Harus ikut juga. Harus ikut juga. Harus ikut pengetahuan. Harus ikut ke barak nggak? Nggak perlu juga. Orang tua harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana parenting untuk mengelola anak dan sebagainya. Sehingga ketika anak keluar dari barak, orang tua memiliki pengetahuan baru. Sehingga ketika bertemu mereka memiliki keluarga yang berkarakter. Kalau menurut saya, nanti akan muncul jadi Siliwangi karakter, gitu lah. Jawa Barat yang berkarakter. Mungkin seperti itu. Betul. Mungkin nanti orang tua jangan lihat anaknya di barak, alhamdulillah kebantu oleh Pak Dedi. Oke, ada tugas orang tua yang mana dia mencari ilmu. Iqra, bacalah gitu kan. Karena kita dituntut untuk mendapatkan pengetahuan untuk mengelola diri kita, mengelola lingkungan kita. Sehingga nanti ketika ketemu memiliki karakter baru. Mungkin seperti itu. Betul ya. Saya. Oke, tambahannya Tum ya. Gimana Tum? Saya teringat dalam bukunya Muhammad Asad, Tum ini bagus sekali. Jadi teringat juga tentang pendidikan. Bahwasanya Muhammad Asad ini salah satu seorang mu'alaf, yaitu ya seorang Yahudi mu'alaf. Kemudian dia membuat buku judulnya adalah Islam di Persimpangan Jalan. Salah satu babnya adalah tentang pendidikan. Bahwasanya beliau itu menganalisis satu hadis, ya hadisnya tentang bahwa seorang anak ini terlahir fitrah, kemudian yang menyahudikan, menasronikan, dan mengislamkan itu adalah keluarganya. Nah, di situ keluarganya itu ditafsirkan benar tadi. Saya kuatkan lagi, ada namanya tanggung jawab publik, tanggung jawab moral, ya publik gitu ya, publik semuanya masyarakat terhadap pendidikan anak-anak begitu. Ada segitiga katanya tuh. Pertama orang tua, kemudian guru di sekolah, dan juga masyarakat. Jadi masyarakat ini jangan sampai a priori atau enggak istilahnya itu tidak peduli ya. Tidak peduli gitu. Tak acuh melihat masyarakat, karena kalau segitiga ini tidak dilakukan satunya, itu akan lumpuh lah satu ya gitu ya. Lumpuh begitu. Jadi makanya simplifikasi, disederhanakan, kita sebagai guru, orang tua, masyarakat itu memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak generasi muda. Apalagi kita kan sudah ada rencana 2045 itu adalah generasi emas, bukan cemas. Itu aja ke situ lagi pasti. Jadi makanya pemuda resah ini benar-benar kita meresahkan generasi yang sekarang agar bisa kedepannya itu jadi cerah. Gitu waktunya tuh gimana tuh? Siap, kita selesaikan aja lah ya. Terakhir dari antum berarti. Ya, kalau gini, pada dasarnya kita berdua apapun itu yang hal yang baik untuk warga negara kita, untuk bangsa kita dukung lah itu ya. Betul. Mau caranya, mau bimbingan karakter melalui barak, mau melalui pesantren, mau melalui KPAI dan sebagainya, silahkan. Karena saya yakin dan percaya
hal publik itu harus kita perhatikan. Hal-hal yang mana kita membentuk karakter bangsa yang jadi karakter yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, kami dukung tentunya ya. Iya, tentu. Karena membentuk karakter bangsa itu bukan hanya tugasnya Satu gubernur pihak saja, saja satu ya. pihak saja enggak. Tapi kita semua sebagai masyarakat perlu dan wajib mengelola itu semua ya. Kita harus bedakan mana hal yang publik, mana hal yang personal kan kayak gitu. Hal personal kita lewatin aja lah, personality orang lain mau kayak gimana bodo amat kan kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi ini kalau mempengaruhi tentang negara, tentang lingkungan dan sebagainya, hal publik, kita harus bekerja sama bareng-bareng mengelola itu semua, include lah ya, ikut serta untuk membangunnya, mungkin seperti itu. Tuh. Pada dasarnya kita sepakat lah ya Tum ya, bimbingan sepakat. karakter seperti apapun itu. Semangat buat Bapak KDM. Ya. Semoga sehat selalu dan rencana-rencananya semoga Allah berikan kelancaran, jalan keluar dan menemukan hasil yang baik, bermanfaat bagi kita semua. Mungkin seperti itulah ya. Ya, satu lagi dari saya, karena pada dasarnya manusia Indonesia itu ya secara antropologi itu memiliki sifat gotong royong. Gotong royong. Nah, itu sifat gotong royongnya yang harus kita bangun dari sekarang lah ya. Bukan hanya gotong royong untuk jumsi saja, Jumat bersih dan sebagainya, tapi gotong royong untuk mendidik generasi emas yang nanti akan datang. Mungkin seperti itu. Mungkin ya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat, menonton. Ingat, like, subscribe, share dan komen juga ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang keliru. Mungkin waktu jam istirahat kita udah habis. Saya Wahyu Triyono. Saya Argada. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.